Sidang lanjutan karena dugaan hoaks dan ujaran kebencian dengan terdakwa Anton Permana, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli digital forensik Mabes Polri. Dalam fakta persidangan terungkap sejumlah kejanggalan, antara lain barang bukti laptop bukan milik terdakwa, penangkapan terdakwa tidak sesuai aturan, dan sebagainya. Berikut keterangan resmi Ketua Penasihat Hukum Anton Permana, Abdullah Al-Khatiri, dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar dari kami, Agusto Sulistyo mengabarkan. Ini pemeriksaan ketiga ya, artinya tiga kali ya dihadirkan. Pertama dihadirkan karena pada waktu terlambat, hanya sumpah aja, kemudian 2 kali, 3 kali yang hari ini. Yang mana dalam pemeriksaan tersebut ya kami tetap mempertanyakan apa betul ada penyebaran dari laptop terdakwa Anton Permana. Dibilang tidak ada. Jadi dia tidak memeriksa sekali lagi laptop dari Anton Permana. Dia hanya memeriksa HP yang disita setelah tersangka. HP setelah tersangka disita. Tanggal berapa, Pak? Nah, itu pemeriksaan berita acara laboratorium itu ada tanggal 10 November dan 4 Desember. 10 November dan 4 Desember. 4 Desember 2010. Padahal penangkapannya dan status tersangka itu tanggal 11 Oktober. Oh. Saya tanya, apakah dasarnya itu pemeriksaan dulu baru tersangka lah. Kalau ini sudah tersangka baru diperiksa. Padahal pasal 6 Undang-Undang ITE itu bahwa satu barang bukti itu harus bisa dipertanggungjawabkan, maksudnya di laboratorium. Nah, barang bukti itu kalau belum di laboratorium, maksudnya diperiksa dalam arti dapat dipertanggungjawabkan ya, diverifikasi, maka bukan barang bukti yang sah. Ya, pertanyaan saya, bukti yang diajukan oleh pelapor itu bahkan tidak diperiksa. Bahkan di BAP saksi-saksi dan BAP-nya para ahli itu semuanya merujuk ke bukti pelapor, yaitu YouTube dengan link. Kami tanya, apakah link-link ini saudara periksa? Tidak. Lantas barang bukti apa yang digunakan? Barang bukti itu adalah yang diverifikasi dengan berita acara resmi 4 Desember. Pertanyaan saya, terus bukti apa mentersangkakan beliau ini? Kalau dalam pemeriksaan ternyata keliru semua, gimana? Orangnya sudah terlanjur ditangkap. Itu pertanyaan kan? Nah, itu dia nggak tahu. Dia banyak menanyakan tidak tahu. Tugas saya hanya memeriksa. Tapi saya bilang status Anda ini ahli. Saya tanya teknis masalah digital. Wah, itu bukan tugas saya, Pak. Tugas saya hanya memeriksa. Saya bilang Anda ini saksi fakta atau ahli? Kalau ahli, Anda karena ahli digital forensik, harusnya semuanya yang bersifat digital Anda harus bisa menjelaskan. Diakses saja dia bilang nggak tahu. Hanya saya kasih contoh, pendaftaran sekolah itu dapat diakses melalui HP dan laptop, saya bilang. Ya kan? Apakah itu menggunakan jaringan internet? Kalau begitu, iya. Nah, berarti Anda tahu diakses itu harus pakai jaringan internet. Kalau suatu persyaratan di dalam bukti IT itu harus bisa diakses di persidangan. Jadi USB yang sebagai barang bukti dimiliki oleh ahli ini, apa jawabannya dia? USB dari screenshot. Ya. Mana bisa screenshot itu diakses? Ya. Ahli mengatakan apa? Akses itu. Ahli mengatakan itu bisa diakses. Dia bilang tidak tahu. Pokoknya saya memeriksa apa yang diberikan oleh penyidik. Dan dia bilang memang salah satu syarat dalam pengajuan dari penyidik ke laboratorium harus dilampiri oleh laporan. Ya kan? Ya. Laporan. Ahli digital kemarin yang dari departemen yang sama, ya kan? Pada saat saya tanya, kalau harus syaratnya ada dilampirkan laporan dari pelapor, nah kemarin itu lebih lucu lagi kan? Iya. Kenapa demikian? Pelapornya tanggal 18. Barang bukti yang untuk diperiksa, yang diserahkan ke laboratorium tanggal 14. Ya. Belum ada laporan. Dan laporannya model B. Ya. Kalau model A masuk akal lah. Itu dari apa? Pengembangan. Ya. Nah, barang orangnya itu membawa buktinya tanggal 18. Sudah diterima barang bukti untuk diperiksa oleh laboratorium tanggal 14. Yang kemarin itu. Jadi kan, ya saya jadi, ya oke lah.
kami mempertanyakan sesuatu yang tidak wajar itu kami tanyakan. Masa kami diam saja? Oke, pada akhirnya dalam sidang itu tadi bagaimana sikap hakim terhadap fakta sidang? Ya, hakim juga menyalahkan dia. Artinya, loh, kalau Anda tidak tahu, bilang nggak tahu. Oke. Iya kan? Dan itu adalah wajar kalau penasihat hukum namanya aja pembela. Ya. Bahwa dia akan bertanya dari sisi yang lain. Kemudian apakah kesaksian yang akan diajukan JPU akan dilanjutkan lagi dengan ada peristiwa fakta persidangan? Ya, oleh sebab itu JPU akan tetap menghadirkan ahli ITE independen. Kalau nggak salah dari profesor katanya dari Surabaya. Jadi yang ahli ini Pak Roni siapa ya, Profesor Roni itu? Apakah sama dengan beliau itu yang adalah dari ahli Saganda waktu Saganda itu. yang hadir? Iya. Jadi bagaimana penilaian hakim atau menurut Anda kesaksian dari ahli digital forensik Mabes Polri? Karena tidak wajar, setiap kami tanya kenapa begini, tidak tahu. Baru dimunculkan. Itu bukan kewenangan saya. Kenapa begini tidak tahu? Lah saya bilang saya menggali apa majelis dari orang yang tidak tahu. Ya sudahlah, dihentikan, ya sudah. Nanti dihadirkan minggu depan ahli ITE langsung. Karena dasar itu ya? Oh bukan. Bukan. Memang ada di BAP. Oke. Ya. Tapi tentunya kami akan konfirmasikan. Ya. Ya, ya kan? Ya.